Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nandawati Yunus. Saya akan memaparkan materi perkembangan pada masa bayi. A. Masa bayi baru lahir. Masa bayi baru lahir dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik sendiri pada masa bayi ini biasanya terjadi penurunan berat badan akibat bayi baru lahir untuk menyesuaikan diri secara cepat. 2. Seringkali terdapat rambut-rambut halus di kepala dan punggung. 3. Proporsi kepala dengan panjang tubuh kira-kira 1:4 dibandingkan dengan orang dewasa. 2. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik dibagi menjadi dua, yaitu gerakan menyeluruh dan gerakan khusus. Gerakan menyeluruh terjadi di seluruh tubuh bila salah satu bagian tubuh distimulasi. 2. Gerakan khusus yaitu meliputi bagian-bagian tubuh tertentu. Gerakan ini termasuk gerak refleks yang merupakan tangkapan terhadap rangsangan-rangsangan indera khusus pada bayi. 3. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dibagi menjadi dua bagian. 1. Menangis. Selama masa neonatal dan bulan-bulan pertama pada masa bayi, tangis merupakan bentuk suara yang menonjol. Menangis pada waktu lahir merupakan gerak refleks yang terjadi ketika udara masuk ke dalam tali suara yang menyebabkan tali suara bergetar. 2. Suara eksplosif. Kadang-kadang bayi baru lahir mengeluarkan suara eksplosif seperti nafas yang berat. Suara itu merupakan ucapan tanpa arti atau tujuan yang terjadi secara kebetulan atau otot-otot suara mengerut. 4. Kesadaran dan emosi. Kesadaran bayi baru lahir masih kabur, artinya bayi baru lahir tidak menyadari sepenuhnya tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Masago akan mempresentasikan materi B, yaitu perkembangan kognitif pada masa bayi. Paget membagi perkembangan kognitif atas 4 fase, yakni fase 1 sensori motor dari usia 0 sampai 2 tahun. Aktivitas kognitif didasarkan terutama pada pengalaman langsung melalui panca indera, interaktif antara panca indera dengan lingkungan. 2. Fase intuitif atau praopsional. Dari usia 2 sampai 7 tahun, kemampuan menyimpan objek, kata-kata, dan bentuk-bentuk kata bahasa. 3. Fase operasional konkret dari usia 7 sampai 11 tahun usia SD menunjukkan reorganisasi dalam struktur mental anak. Anak berpikir harfiah sesuai dengan tugas yang diberikan. Anak menaati peraturan karena peraturan itu mempunyai nilai fungsional. 4. Fase operasional formal dari usia 11 sampai 16 tahun usia SD, SMP, SMA. Anak-anak mampu berpikir logis, rasional, dan abstrak. Dapat menangkap arti simbolis, arti kiasan, persamaan, dan perbedaan. Dapat menyimpulkan moral dari suatu cerita atau peristiwa. 1. Perkembangan persepsi. Penelitian tentang perkembangan persepsi bayi menunjukkan bahwa kemampuan persepsi bayi berkembang lebih awal dalam masa hidup bayi. 2. Perkembangan bahasa pada masa bayi. Pada beberapa bulan pertama kehidupan bayi memperlihatkan suatu respon yang mengungkapkan terhadap suara bunyi yang keras. Havelock pada tahun 1980 menggunakan istilah prabicara untuk menunjuk bentuk komunikasi yang dilakukan bayi. Bentuk-bentuk prabicara tersebut adalah menangis, berceloteh, isyarat, dan mengungkapkan emosi. A. Menangis, Upsword, dan placement. Dalam Havelock 1980 mengatakan bahwa menangis adalah salah satu dari cara-cara pertama bayi berkomunikasi dengan dunia pada umumnya. B. Berceloteh. Dengan berkembangnya mekanisme suara bayi dapat mengeluarkan sejumlah bunyi eksploratif. C. Isyarat. Bayi menggunakan gerakan isyarat sebagai pengganti bicara.
bukan sebagai pengungkap pembicara seperti yang dilakukan oleh anak-anak remaja atau orang dewasa. D. Ungkapan-ungkapan emosi. Prabicara yang paling efektif pada masa bayi adalah ungkapan emosi. Peranan orang tua saja sebagai menekankan perkembangan kognitif bayi, memberikan stimulus dan latihan-latihan yang bermakna secara kontinu yang dilakukan oleh orang-orang dewasa akan membantu bayi mengembangkan aspek-aspek kognitif, baik persepsi maupun kemampuan berbahasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Ako. Saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan emosi masa bayi. Baiklah, sebelum saya lanjut ke tahapan perkembangan emosi masa bayi, saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan emosi masa bayi menurut Harlock, yaitu ada 2 ciri khusus. Yang pertama, emosi bayi sangat berbeda dengan emosi remaja dan orang yang lebih tua, karena emosi bayi disertai dengan reaksi perilaku yang terlampau hebat terhadap rangsangan yang menimbulkannya, terutama dalam hal marah dan juga takut. Emosi-emosi ini juga berlangsung secara singkat tetapi kuat, bersifat sementara tetapi juga sering muncul, dan berubah menjadi emosi ketika perhatian bayi itu dialihkan. Kemudian yang kedua, emosi lebih mudah dibiasakan pada bayi dibandingkan dengan periode-periode lain, karena pola emosional yang lazim pada bayi adalah kemarahan, ketakutan, rasa ingin tahu, kegembiraan, dan juga afeksi. Kemudian saya lanjut ke tahapan perkembangan emosi masa bayi. Saya akan menjelaskan mulai dari ia lahir sampai dengan usia 12 bulan atau 1 tahun. Yang pertama 0 sampai dengan 3 bulan. Pada masa ini si bayi mulai bisa menunjukkan atau mulai belajar menunjukkan 2 emosi dasar, yaitu rasa kesal dan juga senang. Karena gerak fisiknya masih terbatas, maka si bayi akan menunjukkan emosinya itu hanya di saat-saat tertentu saja. Misalnya, ketika si bayi sedang lapar, maka ia akan menunjukkan emosinya itu dengan cara merengek atau menangis. Kemudian, saat si bayi senang, nyatanya respon yang ia berikan tidak hanya senyuman saja, tetapi ia juga bisa menunjukkan dengan cara gerakan fisik yang lainnya. Misalnya, ia membuka tangannya lebar-lebar atau menggoyang-goyangkan kakinya. Itu juga tanda-tanda ketika si bayi sedang senang. Kemudian pada usia 4 sampai dengan 7 bulan. Di usia ini, sistem saraf bayi akan semakin matang. Artinya, si bayi mulai bisa merespon balik hal-hal yang membuatnya senang atau kesal. Contohnya, si bayi akan tertawa ketika ia digelitik atau menangis ketika ia sudah merasa tidak nyaman. Kemudian pada usia 8 menuju 12 bulan. Pada usia 8 menuju 12 bulan ini, perkembangan si bayi mulai pesat. Kini si bayi tidak hanya mengenal emosi kesal, senang, atau marah saja, tetapi si bayi juga sudah mulai mengenal rasa takut dan juga rasa malu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iyan Halizaritu. Saya dari kelas 1 A Bimbingan dan Konseling. Saya akan membawakan materi tentang perkembangan sosial masa bayi. Perilaku sosial pada masa bayi ditunjukkan dengan memberikan respon kepada orang lain dalam bentuk senyuman. Sebagaimana dijelaskan oleh Harlock pada tahun 1980. Pada saat dilahirkan, bayi tidak mempedulikan siapa yang mengurus kebutuhan fisiknya. Bayi dapat ditenangkan oleh botol air panas, bantal-bantal yang lembut, dan belayan-belayan manusia. Tetapi sekitar usia 6 bulan, timbul senyum sosial yang sungguh-sungguh, atau senyum sebagai reaksi terhadap seseorang dan bukan reaksi terhadap rangsangan perabaan pada bibir bayi. Dan ini dianggap
sebagai permulaan dari sosialisasi. Bersama dengan bertambahnya usia bayi, terjadi pula perkembangan perilaku sosial bayi. Harlock pada tahun 1980 menjelaskan sebagai berikut, yaitu bayi mulai dapat membedakan manusia dengan benda mati, yaitu pada usia 2-3 bulan. Bayi ingin digendong oleh siapa saja yang ingin mendekatinya pada usia 4-5 bulan. Bayi membedakan ibunya dan orang yang selalu dekat dengannya dengan orang asing, yaitu pada usia 6-7 bulan. Bayi mencoba meniru kata-kata, isyarat, dan gerakan dari orang lain pada usia 8-9 bulan. Bayi bereaksi terhadap larangan pada usia 12 bulan. Negativisme permintaan atau perintah dari orang dewasa pada usia 16-18 bulan. Bayi bekerja sama dalam kegiatan rutin seperti berpakaian, makan, dan mandi pada usia 22-24 bulan. Perkembangan sosial pada masa bayi tentu saja perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan dari orang tua. Pola perilaku sosial yang positif dirangsang dan diarahkan, sedangkan pola perilaku negatif yang mulai ditunjukkan bayi diperhatikan agar tidak akan berlanjut pada usia-usia selanjutnya. Terima kasih, itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi perkembangan moral masa bayi. Bayi tidak merasa malu ketika ia dalam kondisi tidak berpakaian atau dipeluk dan dicium oleh siapa saja. Bayi belum bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Harlock 1980 mengatakan bayi tergolong non-normal dalam arti bahwa perilakunya tidak dibimbing norma-norma moral. Lambat laun, ia akan belajar kode moral dari orang tua, selanjutnya guru-guru, teman-teman bermain, dan juga ia belajar pentingnya mengikuti kode-kode moral itu. Belajar berperilaku moral yang diterima oleh sekitarnya merupakan proses yang lama dan lambat, tetapi dasar moral berperilaku diletakkan pada masa bayi, dan berdasarkan dasar-dasar moral ini, bayi akan membangun kode-kode moral yang akan membimbing perilakunya di periode perkembangan selanjutnya. Meletakkan dasar-dasar berperilaku bermoral pada masa bayi menjadi tanggung jawab besar orang tua, sebab orang tualah yang merupakan pihak pertama yang sangat dekat dalam kehidupan awal bayi. Pada saat bayi sudah dapat bermain dengan bayi lainnya, ia sudah harus bisa membedakan mana mainannya dan mana mainan yang bukan miliknya. Bayi harus dibiasakan bagaimana mengambil mainan teman dengan cara meminta izin terlebih dahulu. Kebiasaan bayi untuk memiliki mainan temannya sampai melakukan aksi dengan menangis menjadi sesuatu merupakan aksi dengan menangis menjadi sebab kebiasaan ini jika dibiarkan begitu saja, maka kebiasaan ini akan berlanjut pada periode selanjutnya dalam kehidupan bayi.